Oke Kak, kali ini kita akan membahas satu novel paling terkenal di Indonesia nih. Kakak tahu nggak? Apa itu, Kak? Ini novel tentang bumi manusia yang karya oleh siapa ya? Pramudia Ananta Nutur. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, kalian yang di sini udah pada tahu tentang novel ini belum? Atau udah ada yang pernah baca? Oke, Kak, ternyata banyak yang tahu nih tentang novel keren ini. Oke, kita kali ini akan ngebahas tentang novel yang keren ini dan kita akan memanggilkan teman kita. Mari kita panggilkan teman kita, Hana dan Nala. Baik. Halo. Duduk. Aduh. Apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah baik, Kak. Kira-kira kalian nih lagi sibuk ngapain sih? Kalau kami lagi sibuk mempromosikan novel aja sih kak. Oh, novel apa tuh? Nah kalau itu nggak bisa di spill kak. Nanti kita tunggu akhir bulan aja deh. Ceritain tanggalnya. Oke. Wah, pasti kalian semua penasaran kan novel apa yang akan mereka produksikan. Pasti kalian harus nungguin sampai akhir bulan ini ya. Sini, kan kali ini kita akan membahas tentang satu novel kan Kak, yaitu tentang bumi manusia. Nah, menurut kalian, apa sih yang menarik dari novel ini? Wah, jujur sih novel ini lumayan tebal, tapi banyak banget pelajaran di dalamnya, Kak. Nah, ini yang membuat novel ini menjadi tertarik. Iya aku setuju juga sih kak. Emang agak bosan sih baca novelnya, tapi lama-kelamaan jadi kayak nyambung banget sama kehidupan kita yang sekarang. Gitu ya, aku setuju sih sama yang mereka bilang ya Kakak. Novel ini memang keren. Tapi menurut kalian, apa sih makna utama dari novel Bumi Manusia ini? Ada yang tahu nggak? Menurut aku nih, Kak, maknanya itu tentang kesadaran. Jadi kayak kita sebagai bangsa Indonesia jangan minder sama orang luar. Kayak tokoh utamanya nunjukin kalau pribumi juga bisa pintar, bisa nulis, dan bisa melawan lewat ilmu. Setuju. Kalau aku merasa ini tuh kayak alarm gitu loh. Ini apa ngingetin kita kalau kita juga punya jati diri sendiri. Terus kita tuh jangan sampai kagum banget sama penjajahan sampai kita lupa kalau kita punya harga diri sendiri. Benar, intinya sih novel ini ngajak kita buat sadar siapa kita sebenarnya dan jangan mau diinjek-injek. Oke, lanjut. Kira-kira ada nggak sih pesan moral yang paling terkesan buat kalian? Menurut aku sih yang paling penting itu pendidikan. Mungkin bisa melawan penjajahan pakai tulisan, pakai otak. Jadi kita juga harus sadar kalau sekolah itu penting buat masa depan kita. Kalau aku sih lebih ke keberanian ya kak. Lihat aja nih Anto Sorong, walaupun dia statusnya cuma nyai, dia berani banget loh lawan sistem yang gak adil. Itu ngajarin kita untuk jangan takut bersuara. Dan dari dia pun aku juga belajar kalau harga diri itu penting banget. Walaupun orang lain meremehkan kita tetap bisa bangkit kok asal kita punya semangat untuk bangkit lagi. Kalau nggak ada ya ambruk sih. Mantap. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil itu yaitu pendidikan itu sangat penting ya Kak. Dan kita harus berani melawan ketidakadilan dan jangan pernah minder sama keadaan. Oke. Jadi selain pesan moral nih, apa ya kira-kira yang terkandung lagi nilai-nilainya itu yang dari novel ini? Nilai sosial nggak sih, Kak? Kira-kira ada nggak sih nilai sosial yang terkandung dalam novel ini? Ada dong, malah yang paling kelihatan di sini tuh nilai keadilan sosialnya. Di novel itu nilai kolonialnya benar-benar gak adil. Mereka
membeda-bedakan antara orang Belanda sama orang pribumi? Kalau aku sih lebih suka nilai kesetaraan gender. Nah, contohnya kalau perempuan juga bisa kuat, bisa mandiri, bahkan bisa memimpin usaha besar. Aku lihat ada juga nilai kebebasan berpendapat. Tulisan-tulisan yang ditulis Minke itu salah satu contoh perlawanan elegan. Jadi jangan remehin tulisan karena tulisan bisa bikin orang sadar. Benar, dan ada juga nilai solidaritas. Intinya kalau kita bersatu, kita bisa lawan penindasan. Setuju. Kalau dipikir-pikir ya, ternyata masih banyak ya nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini yang masih terpakai banget gitu loh di kehidupan kita. Benar kak, kayak diskriminasi misalnya. Bentuknya mungkin beda tapi masih ada di sekitar kita. Benar, makanya itu novel ini tuh relevan banget. Walaupun ceritanya kolonial, tapi pesannya bisa buat generasi sekarang. Oke, jadi kesimpulannya, novel Bumi Manusia ini ngajarin kita banyak hal. Dari mulai sadar sama diri, jati diri, pentingnya pendidikan, berani bersuara, sampai soal solidaritas dan kesetaraan. Iya, jadi novel ini bukan cuma novel sejarah aja, tapi motivasi buat kita semua. Betul, aku jadi ngerasa kalau belajar sastra tuh nggak sia-sia karena banyak banget nilai yang bisa kita terapin di hidup dan pastinya bikin kita lebih cinta dan bangga sama bangsa sendiri. Oke, masih banyak ya buat Claudia dan Hana yang udah mau menyempatkan waktunya dan men-sharing infonya di sini. Semoga obrolan kita hari ini bikin teman-teman yang nonton ini mendapatkan pesan-pesan yang kita sampaikan tadi deh, dan mereka juga kayak mau ikut membaca novel Bumi Manusia. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.